tugas pagi hari ini adik sudah waktunya untuk dimandikan ya Bu ya. Jadi setelah ini saya akan memberikan adik sekaligus ibu bisa lihat nanti biar ibu bisa ikut memandikan sendiri pas sudah pulang di rumah. Gimana Bu, bersedia Bu? Kalau begitu adiknya saya ambil dulu ya Bu. Minta adiknya ya, setelah itu langsung Anda bersih. Yang pertama dilakukan apa dulu tadi? Bersihkan bagian matanya. Adik, ini kita siap-siap mandi adik ya. Sebelum itu kita bersihkan pada bagian matanya dulu. Bagian mata silakan gunakan dua kapas. Dengan air. Kemudian bersihkan dari bagian pangkal depan hidung ke bagian bagian mata sudah kita bersihkan. Berikutnya kita bersihkan pada bagian wajah. Bagian wajah silakan gunakan apa? Kita pakainya yang sana dulu. Oh ya, tadi ingat pas mau menyiapkan air gunakan tisu. Ternyata masih terlalu dingin, berarti tambahkan air. Boleh kita gunakan air dari sini dulu. Kemudian bersihkan pada bagian dahi dulu. Kemudian turun ke hidung dan bawah kelopak mata. Kemudian bagian pipi, bawah hidung, dagu, terus memutar ke telinga. Nah, kemudian bagian sisinya boleh dari bawah mata, hidung, bawah hidung, pipi, dagu, terus memutar ke telinga. Jadi telinga sekaligus kita bersihkan. Memang ada beberapa yang menggunakan cotton bud untuk membersihkan bagian hidung dan telinga. Tapi kuncinya adalah jangan celok masuk ke dalam lubang hidung. Ini boleh membersihkan kalau di bagian depan hidung ini tanpa ada sekret. Nah, bagian telinga juga sama. Perhatikan di sini, kalau di sini kelihatan kotor, baru boleh gunakan cotton bud pada daun telinganya saja, tapi tidak boleh masuk. Nah, kalau kelihatan bersih cukup dibersihkan dengan wasap aja. Ya. Kemudian kalau bagian wajah tidak perlu menggunakan sabun, cukup satu kali membersihkan tadi saja. Kemudian berikutnya kita bersihkan pada bagian kepala, akramasi kepalanya. Adik, kita cuci rambutnya dulu ya Dek ya. Agak angkat bagian kepala atau bisa juga angkat. Kalau mau teknik seperti ini, kayak dengan seperti teknik menyusui pada bayi, bayi apa? Kembar, ya. Atau kalau bayinya satu, dia bayi prematur, bayi kecil sehingga dia bisa. Oke, seperti ini juga bisa dengan membersihkan. Ini biasanya untuk bayi yang sudah agak besar. Tapi semakin dia besar, semakin kerongsalan ya. Sehingga ambil di tempat tidur di sini. Tempat tidur agak diangkat. Kemudian yang pertama kita basahi dulu. Sampai ke belakang telinga. Setelah itu basahi lagi. Ambil shampoo, kemudian disapu-sapu dulu, baru kemudian kita basahi lagi dengan memberikan pijatan ringan pada bagian kepala. Jangan terlalu banyak menggunakan shampoo-nya, biar nanti memudahkan saat kita mau membilas. Karena bagian kepala itu sangat riskan kehilangan panas, maka langsung kita bilas. Kira-kira masih ada biasanya.
dimulai dari ujung jari. Kalau di pijat bayi gimana? Jari bisa sambil menyanyi. Setelah itu pada bagian lengan misalkan sampai ke bagian ketiak bisa diarahkan ke atas, bersihkan lipatan yang ada di ketiak, kemudian bagian leher, lipatan leher ini akan kami banyak lemaknya. Terus bagian dada, bagian perut, sampai ke bagian perut bawah. Kemudian nanti baru dibasahi, kalau dibasahi sebelah kanan. Empat juga, bagian ketiak, leher, badan. Kemudian harus kita gunakan sabun yang sama. Ini boleh ditutupin dulu. Nah, ini dibersihkan dulu ya, Cik ya. Ketiaknya, lehernya, kemudian setelah itu bisa langsung lanjut ke bagian bawah. Mau langsung dibilas, kalau dia nggak dicelupkan langsung dibilas boleh. Langsung dibilas di sini. Ya. Kemudian kalau belum, nah kita lanjutkan bagian bawah dulu. Atasnya kita tutupi. Bagian bawah dimasangin ya. Kaki sama musiknya. Jari kaki. Ini takut mancur, tututin aja dulu. Kalau nggak nanti mancur. Nah, ini kaki juga sama, prinsipnya sambil bersihkan selangkangan, lipatan. Kemudian yang satu juga sama. Nah, setelah itu bagian punggung. Bagian punggung biar nggak licin, kamu mau tutup sini boleh. Kan ini memang udah basah ya. Jadi ini boleh kamu tutupin dulu. Ini terus setelah itu satu usapan bagi dari atas ke bawah, atau boleh juga dengan sambil dipijat. Ya, jadi boleh satu kali usahakan ini aja boleh, atau sambil ya, sampai ke bagian kaki bawah. Ya, setelah itu kalau mau dibilas di bagian darat boleh langsung dibilas. Kalau dibilas di darat berarti nggak usah dicelup. Begitu selesai langsung kita arahkan. Tapi kalau kita mau celup berarti langsung kita angkat sama ini ya. Jadi ini sambil nahan, ini mulai sambil nahan kepala, nahan kedua bahu, ini bersih. Terus ini di atasnya ini boleh, ya, jadi nggak merusut. Begitu ini langsung turunkan langsung dibersihkan dari bagian wajah, kepala. Karena memang ada yang nggak dibilas dulu pas di darat, pas di bed itu nggak dibilas, cuma disabuni. Ya, ini kuncinya adalah bersihkan pada lipatan leher,
dan ketiak. Kemudian pada bagian kelaminnya, kalau kayak gini saja cukup dimiringkan, tapi kuncinya kalau mau dimiringkan hati-hati merusut ya. Ini cukup seperti ini bisa, atau kalau misalnya harus dibalik gitu ya, pengennya dibalik, kalau dibalik berarti ini langsung napani, langsung jangan nekuk ya. Kalau kayak gini nekuk lehernya ya, ini jangan nekuk bagian sini, ini hanya nahasin. Kemudian pastikan posisi kepala tetap lebih tinggi. Setelah itu sama, ini butuh skill memang kalau mau dibolak-balik. Nah, setelah selesai, nah ini langsung pindah kepala. Ini langsung disingkirkan. Ini geser. Ya, setelah itu tinggal dikeringkan dari bagian mata. Mulut, hidung, kepala. Kemudian tutupi bagian kepala. Lanjut kita mau perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat pertama pakai kasa, basahi, terus kita pegang bagian ujungnya, bagian pangkal kita putar. Kalau kita temukan kok kelihatannya kotor gitu pada bagian tali pusatnya, boleh juga dikasih sabun. Tapi kalau kita lihat ini nggak kotor, berarti nggak usah pakai sabun, nggak masalah. Setelah itu kita basahi lagi pakai kasa yang baru, ini dibuang, ambil yang baru, usap di sini sampai ke bagian pangkal. Hati-hati jangan narik ya, ini hanya dipegang aja. Terus ini pakai yang sebelah satunya ya. Ini kandungan dari jelly wonton di sini yang membutuhkan udara luar, menyebabkan dia mengering. Ya, setelah itu langsung ya, yang pertama harus kita tutup adalah topi sama topi. Topi kita pakaikan, baru kemudian kita pakaikan topi. Kalau dia pakai diapers sekali pakai, langsung kita pakaikan diapers. Oh ya, tadi belum membersihkan genitalia ya? Oh ya Pak, ya membersihkan genitalia tadi di sini ya. Membersihkannya prinsipnya adalah kita bersihkan ini, pegang pada bagian ujung penisnya dulu. Udah, ibaratnya ini ya, ini terus ini gland penis, ini sebelahnya sini adalah preputium. Preputium ini ditarik ke bawah. Preputium inilah yang disunat. Jadi kalau pada anak yang sudah disunat, preputium ini sudah ke bawah. Tapi kalau belum sunat, preputium ini bahkan sampai ke ujung sini. Jadi nutup glandnya nggak kelihatan, makanya harus ditarik. Tarik ke bawah, baru kemudian dibersihkan. Karena gland penisnya ketutup dari preputium. Nah, kalau dia sudah sunat, pasti preputium itu sudah di bawahnya, glandnya kelihatan. Gitu. Nah, makanya karena ini baru lahir, berarti kan belum sunat. Berarti ini harus ditarik. Jadi, kalau ibaratnya ujung sini tuh ketutup, ada selaput, ibaratnya gini. Ini pakai apa? Ini nih misalnya. Pada bayi yang belum sunat, dia masih ketutupan selaput di sini. Nah, ini harus ditarik ke sini sehingga gland penis kelihatan. Nah, sementara air seni kan keluar dari sini.
jadi ini harus dibersihkan biar nggak tersumbat itu, sehingga harus dibersihkan. Nanti kalau ini dilepas, ini ke atas lagi, ketutup lagi gitu ya. Itu kemudian bagian skrotumnya. Skrotum kan kita sudah pemeriksaan fisik, cek apakah testis sudah turun dua-duanya atau baru salah satu atau bahkan dua-duanya belum turun. Itu nanti itu perlu dilaporkan ke dokter anaknya kalau misalnya testis belum turun, terutama pada bayi-bayi prematur biasanya. Ini kalau mau pengecekan ini harusnya dicek ya. Nah, kemudian ke bagian bawah skrotum sampai ke anus. Itu aja. Itu tadi yang di awal ya. Udah, kemudian langsung di semprot. Siapa yang mau bedong? Siapa mau bedong? Di bedong. Dibuka aja pintunya. Panasnya Masya Allah. Nah, buka aja. Nah, biar agak semprit. Ini ada dor. Di sini bisa dibuka nggak? Sambil di nyalain AC. Yuk. Nyala apa mati sih AC-nya? Mati. Boleh? Ini sisirnya dulu ya. Nah, biar dikempit. Dari pagi ya harusnya ya. Agak merdeka. Mau kucing mau Pak. Ini juga ikatnya ke bawah. Kalau mau diikat itu makanya banyak teknik sebetulnya ya. Kalau ini tergantung posisi menempatkan si bayi sama ukuran dari bedong. Mau misalnya mau dilipat, kalau tadi dilipat di gini boleh. Ini dilipatkan aja pas ini. Cuman ini memang nggak terlalu kencang, tapi cukup lah kayak gini. Ini kan rapis juga, ya. Atau mau dibuat ini. Ikatnya ke bawah. Kalau dia agak dikit kan, jadi lipatnya gini, ini ya, ini kan panjang, ini ke sini, jadi ini lebih kenceng kalau mau begini sampai ke tangan, biar tangannya nggak keluar. Dia pegelem. Kalau ini biar tangannya ikut ke tahan, tinggal diikat bagian bawahnya. Atau kalau mau yang kakinya aja, apalagi bedongnya kecil, jadi untuk bagian bawahnya aja yang diikat. Tinggal dilipat. Kuncinya adalah kalau kayak gini, ini kan nggak rapi, hanya kamu lipat, jadi rapi.
ini diikat ke bawah. Jadi tergantung bedong yang tersedia sama tergantung ukuran bayi. Kalau bayinya kecil gampang digelebet-gelebet. Kalau bayinya gede, yang penting tutup semua. Ya, ini tinggal dirapikan semuanya. Setelah itu tinggal edukasi ke ibu. Ibu ini adik sudah selesai dimandikan, nanti bisa langsung disusui. Oh ya, satu lagi perhatikan, memandikan jangan pas segera setelah selesai menyusui. Resikonya muntah, muntah biasanya. Makanya dikasih jeda antara menyusui terakhir dengan proses memandikan. Atau minimal begitu selesai menyusui, dia sudah disendawakan, dia betul-betul sudah sendawa, boleh dimandikan. Tapi kalau belum, jangan. Ya. Oke? Berapa lama tuh biasanya? Apanya? Dari Jedanya idealnya ya 15 sampai 30 menitan lah minimal. Setelah itu kemungkinan ASI yang baru masuk keluar lagi lebih kecil dibanding begitu selesai menyusui langsung ibu dimandikan. Ya, oke, ya silakan gantian yang